Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, akan lebih baik kalau kita bertemu selalu diawali dengan rasa syukur, karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Atas nikmat dan rahmatnya, mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada Nabi agar kita mendapatkan syafaatul uzmanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwatihi. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu dengan harapan akan membawa manfaat dan keberkahan bagi hidup kita semuanya. Adapun yang ingin kami sampaikan kali ini dengan judul Usul Iblis atau Setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hak-haknya. Jadi yang sering usul itu tidak hanya manusia, iblis pun usul kepada Allah. Tentang apa? Tentang hak-haknya. Karena iblis berhak dan mempunyai hak untuk diusulkan kepada Allah, dan Allah menyanggupinya. Lalu seperti apa hak-hak setan atau iblis yang dituntut, yang diusulkan untuk diberikan oleh Allah kepada iblis itu? Mari kita ikuti selanjutnya. Diceritakan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Muhammad atau kawan Anas Malik, sabdanya, iblis mengusulkan hak rumahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kau buatkan anak Adam rumah khusus untuk berzikir kepadamu. Lalu mana rumahku? Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumahmu yaitu tempat pemandian. Ini saudaraku, saudara di rumah punya kamar mandi. Nah, disitulah itu tempat iblis atau rumah dari setan. Maka berhati-hatilah kepada saudara semuanya untuk selalu menjaga kebersihan kamar mandi, selalu membaca doa ketika masuk kamar mandi, ketika akan berhadas dan sesudah berhadas. Semuanya ada. Namun bagi orang yang tidak pernah belajar, maka masuk WC juga tidak tahu doanya, keluar WC juga nggak tahu doanya, ketika akan berhajat besar juga tidak tahu doanya. Maka ini penting, ya. Nah, penting karena banyak cerita saudara-saudara kita itu yang banyak meninggal ketika berada di kamar mandi atau WC. Ini menunjukkan bahwa gangguan kepada orang, manusia, banyak terjadi di sana. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit, gara-garanya lewat WC atau kamar mandi. Karena memang tempatnya begitu itu. Kita lanjutkan lagi. Lantas, mana majelisku? Nah, majelis
Iblis itu mana? Allah menjawab, majelismu, yaitu pasar. Nah, pasar ini juga majelisnya, tempat duduk-duduknya para setan. Di sana, iblis. Maka Allah membentengi kita dengan doa masuk pasar. Nah, saudaraku, jamaah Al-Fatih Channel, sudah tahu belum? Kalau belum, belajar. Atau mungkin barangkali ada yang menginginkan, akan kami sampaikan doa tentang itu. Kemudian, apakah bacaanku? Iblis meminta hak bacaan yang perlu dibaca apa? Kalau orang Islam adalah Al-Quran bacaannya. Terus kalau iblis mau apa? Bacaannya apa? Jawab Allah, bacaanmu yaitu syair, nyanyian-nyanyian merdu. Nah, nyanyian atau syair yang merdu yang bisa melupakan orang untuk berzikir kepada Allah, itulah yang dinamakan bacaan dari setan. Kemudian setan masih minta hak lagi. Lalu mana ceritaku, wahai Allah? Jawab Allah, ceritamu yaitu dusta. Nah, jadi ini dusta itu ceritanya setan. Jadi setan itu yang bercerita tentang dusta-dusta itu. Nah, perlu dipahami nih. Kemudian, mana azanku? Orang Islam dipanggil untuk sholat dengan adzan. Lalu iblis bertanya, lah kalau orang Islam dengan adzan, lalu aku adzanku apa Allah? Maka Allah menjawab, yaitu alat musik seperti seruling dan lain-lainnya. Itulah yang dinamakan adzan atau panggilan setan. Seruling, gitar dan sebagainya itu memang panggilan atau adzannya setan kepada manusia untuk mengikuti jejak setan itu. Kemudian masih bertanya lagi, minta lagi haknya lagi. Lantas mana utusanku, ya Allah? Maka jawab Allah, yaitu para dukun. Dan mana dukun itu? Nah, dukun itu berarti utusannya setan. Apa dukun itu? Sing ora udu, ora rukun. Kalau tidak membayar, tidak disenangi. Nah, masih bertanya lagi. Lalu mana kitabku? Nah, kalau orang Islam, kitabnya adalah Al-Quran. Maka setan juga meminta, mana Allah? Kitabku mana? Maka Allah menjawab, yaitu gincu palsu, atau tai lalat palsu, atau lukisan dan lain-lain yang ada pada tubuh manusia. Nah, ini hati-hati jamaah Al-Fatih Channel, badan kita yang bersih ini jangan dikotor-kotori dengan tulisan-tulisan yang tidak baik. Itu akan dianggap kitabnya setan. Nah, sungguh mengerikan toh. Nah, kemudian masih bertanya lagi, minta hak lagi. Lalu apakah perangkapku? Wahai Allah, setan menginginkan perangkapnya. Perangkap siapa? Perangkap manusia supaya ikut kepada perilaku setan. Maka Allah menjawab, perangkatmu yaitu para wanita yang tidak sholihah. Lah, wanita yang tidak sholihah itu, maka dia adalah perangkap setan. Maka jadilah wanita yang sholihah supaya tidak menjadi perangkap setan. Insya Allah jamaah Al-Fatih Channel, orang-orangnya sholih dan sholihah semuanya. Kami doakan semuanya sholih dan sholihah semuanya. Allahumma amin. Kemudian setan bertanya lagi atas haknya. Lantas apalagi makananku, ya Allah? Maka jawab Allah, makanan yang tidak disebutkan atas namaku.
misalnya basmalah, itulah makananmu. Jadi kamu boleh makan pada makanan orang yang tidak diawali dengan basmalah. Jadi di sana kalau setan ada di rumah yang penghuni rumahnya makan tidak membaca basmalah, maka menjadi setannya gemuk-gemuk. Nah, jadi mudah kalau akan menggemukkan setan itu, ya. Kemudian masih bertanya lagi kepada Allah, lalu mana minumanku ya Allah? Minumannya apa? Nah, minumanmu gampang. Minumanmu setan, jawab Allah, yaitu segala minuman yang memabukkan. Itulah minumanmu. Seperti apa? Misalnya arak, whisky, dan lain-lain. Narkoba, narkotika, sabu, sejenisnya itu semua adalah minuman setan. Maka kita perlu berhati-hati dan perlu tahu. Itulah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kami sampaikan dengan baik sehingga bisa terima dengan baik dan bermanfaat bagi kita bersama untuk pengetahuan dan untuk dilaksanakan dengan harapan meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita akan disayang oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Apa yang kita minta akan dikabulkan dan kita akan menjadi bahagia dan mulia di sisi Allah ketika besok di zaman akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dari kami akhiri billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.